Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Saat ini kita masih melanjutkan membaca buku Stop Berdalih dari Brian Tracy. Saat ini kita sudah sampai di bab terakhir yaitu bab 21. Mari kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Disiplin diri dan ketenangan pikiran. Kutipan, manusia resah untuk memperbaiki keadaan sekeliling mereka, tapi tidak bersedia memperbaiki diri mereka sendiri. Oleh karenanya, mereka pun tetap terbatasi. Orang yang bersedia berkorban tidak mungkin gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh hati. Hal ini berlaku baik untuk bertujuan hal-hal yang bersifat duniawi maupun surgawi. Bahkan, orang yang bertujuan mendapatkan kekayaan pun harus bersiap melakukan pengorbanan pribadi yang besar sebelum bisa meraih tujuannya itu. Dan masih lebih banyak lagi, sehingga ia akan bisa merealisasikan kehidupan yang kuat dan teguh. James Allen. Anda membutuhkan disiplin tingkat tinggi jika benar-benar ingin mengembangkan semua sumber daya dalam diri Anda dan memenuhi potensi sejati Anda. Di sepanjang masa, dalam semua agama dan falsafah, nilai serta gagasan manusia yang paling tinggi adalah kedamaian pikiran. Kemampuan Anda untuk meraih kedamaian pikiran Anda sendiri merupakan alat ukur sejati bagi kesuksesan Anda serta faktor penentu kunci bagi kebahagiaan Anda. Untuk berkembang secara spiritual dan untuk menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya, Anda harus secara rutin menerapkan disiplin dan kendali diri terhadap segala pemikiran, perasaan, serta tindakan. Perkembangan spiritual, kedamaian dalam diri, dan pengalaman kesenangan membutuhkan penguasaan diri serta pengendalian diri. Kesuksesan lahiriah versus kesuksesan batiniah. Untuk sukses di dunia lahir, Anda harus mendisiplinkan diri, berfokus dan berkonsentrasi, bekerja keras dalam pekerjaan Anda, mengambil tindakan berkelanjutan ke arah tujuan Anda, dan menjadi lebih baik serta lebih mampu saat bergerak ke depan dan ke atas dalam kehidupan Anda. Namun, untuk sukses di dunia batin, Anda membutuhkan berbagai kemampuan yang hampir berlawanan. Untuk mendapatkan kedamaian di dalam diri, Anda harus mendisiplinkan diri untuk mengikhlaskan semua yang bisa mengacaukan perasaan Anda akan kedamaian dalam diri serta kepuasan. Zen Buddhisme mengajarkan bahwa penyebab utama penderitaan serta ketidakbahagiaan orang adalah kelekatan. Orang melekat pada gagasan, pendapat, serta benda material, dan kemudian enggan melepaskan semua itu. Kadang, orang menjadi begitu memikirkan berbagai faktor eksternal ini, hingga hal itu memengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Bahkan, membuat mereka terjaga di malam hari. Jika Anda mempraktikkan pelepasan, melepaskan diri dan Anda secara emosional dari berbagai benda serta keluaran, emosi negatif yang terlibat pun terhentikan. Seperti lampu yang dicabut dari stop kontak. Kebutuhan untuk menjadi benar. Sebagian orang memiliki kebutuhan mendalam untuk menjadi benar. Meski begitu, jika Anda berhenti memedulikan apakah Anda benar atau salah, semua emosi yang melingkupi kebutuhan untuk menjadi benar ini pun lenyap. Dr. Gerald Jampolsky mengajukan pertanyaan hebat. Anda ingin benar atau ingin bahagia?
Sebagian orang sangat bersemangat tentang keyakinan politis atau religius mereka, yang dalam satu cara dipelajari dari orang lain. Namun, jika Anda memikirkannya untuk sementara, keyakinan itu akan kehilangan kemampuan dalam menyetir emosi dan menyulut kemarahan Anda. Saya punya teman dan bertemu orang-orang dengan gagasan serta pendapat yang merentang pada spektrum politik dan agama. Dalam sebagian besar kasus, kami bisa bersama-sama dengan baik karena kami mengesampingkan diskusi yang membuat kami berbeda pendapat. Kami secara sadar dan sengaja mendisiplinkan diri keluar dari gagasan itu dan sebaliknya berfokus pada apa yang kami sepakati serta apa yang sama-sama menjadi minat kami. Jangan menyalahkan seseorang atas apapun. Penyebab utama emosi negatif dan penghancur terbesar kedamaian dalam diri adalah tindakan menyalahkan. Seperti saya sebutkan sebelumnya dalam buku ini, tidak mungkin memiliki emosi negatif tanpa ada seseorang pun atau sesuatu untuk disalahkan dalam satu cara atau lainnya. Tindakan menyalahkan menuntut adanya salah satu atau kedua faktor berikut. Pertama adalah identifikasi. Hal ini terjadi ketika Anda memikirkan sesuatu secara pribadi. Anda mengidentifikasi diri dengannya. Begitu Anda memutuskan untuk merasa seseorang telah melakukan atau mengatakan sesuatu negatif yang dalam satu cara memengaruhi ketertarikan pribadi Anda langsung merasa marah dan menyalahkan orang itu. Bahkan ketika seseorang sedang terburu-buru ke tempat kerja dengan pikiran penuh dan mungkin baru saja bertengkar dengan suami atau istrinya tanpa sengaja memotong jalan Anda di jalan raya. Anda bisa langsung marah dengan orang itu, orang yang benar-benar asing, karena Anda memikirkan perilaku mengemudinya itu secara pribadi. Namun, ketika Anda mendisiplinkan diri, melepaskan diri, dan berhenti memikirkan segala sesuatu secara pribadi, dorongan emosional negatif yang berhubungan dengan orang atau insiden pun hampir dengan serta-merta berhenti. Sebagai contoh, ketika seseorang memotong jalan Anda di jalan raya, Anda bisa melepaskan diri dari situasi tersebut secara emosional dengan berkata kepada diri sendiri, "Oh ya, mungkin dia sedang terburu-buru ke tempat kerja, mungkin dia terlambat." Ketika Anda berkata demikian kepada diri sendiri, semua hal negatif yang berkaitan dengan peristiwa itu pun lenyap dan Anda sekali lagi menjadi tenang dan rileks dan positif. Lepaskan penderitaan Anda. Penyebab akar kedua dari tindakan menyalahkan adalah pembenaran. Hal ini terjadi ketika Anda berkata kepada diri sendiri dan orang lain mengapa Anda berhak marah dan kesal dalam satu situasi. Banyak orang jatuh cinta dengan penderitaan mereka. Masalah mereka di masa lalu menjadi fokus utama kehidupan mereka. Sepanjang waktu, mereka memikirkan apa yang terjadi. Mereka melewati siang dan bahkan malam memikul percakapan penuh kemarahan dengan orang yang bahkan tidak ada di sana. Orang yang mereka rasa telah menyakiti mereka di masa lalu. Setiap kali melakukan pembicaraan dalam jangka waktu seberapapun, mereka membawa-bawa penderitaan mereka, seperti seorang penjual di sebuah bazar dan memamerkannya kepada orang lain. Mereka lalu mendaur ulang berbagai peristiwa tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka, mengatakan apa yang sudah terjadi, bagaimana mereka sudah diperlakukan dengan buruk, dan betapa mengerikan orang lain berperilaku dalam keadaan itu.
Namun, jika Anda mendisiplinkan diri, berhenti membuat pembenaran terhadap emosi negatif Anda dengan terus-menerus membicarakan lagi apa yang sudah terjadi dan apa yang orang lain sudah lakukan atau tidak lakukan, dan ketika Anda sebaliknya dengan tenang menerima bahwa hal-hal tertentu memang terjadi dalam kehidupan, negativitas Anda yang menyertai orang lain atau satu situasi pun menghilang. Praktikkan tindakan memaafkan. Tingginya disiplin diri dalam mengembangkan spiritual adalah praktik memaafkan. Hukum tindakan memaafkan mengatakan bahwa Anda secara mental dan emosional sehat, hingga derajat Anda bisa dengan bebas memaafkan siapapun yang sudah melukai Anda dengan cara apapun. Setiap orang, termasuk Anda, pernah mendapatkan kritikan yang menghancurkan, tindakan negatif, perbuatan tidak mengenakan, perlakuan kasar, ketidakadilan, pengkhianatan, serta ketidakjujuran dari orang lain selama ini. Peristiwa-peristiwa itu sungguh tidak menyenangkan, namun semua merupakan bagian tak terelakkan dan tak terhindarkan dari menjadi anggota ras manusia. Satu-satunya cara Anda bisa menghindari masalah serta kesulitan hidup dalam masyarakat yang sibuk dengan orang yang begitu beragam adalah tinggal dalam gua. Satu-satunya pertanyaan yang Anda perlu ajukan dan jawab setelah mendapatkan pengalaman negatif adalah, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk melewati peristiwa ini dan melanjutkan kehidupan saya? Hanya Anda yang bisa mengambil keputusan itu. Itu salah satu jenis keputusan terpenting yang Anda buat dalam kehidupan Anda sendiri jika Anda benar-benar ingin bahagia. Di samping hal itu juga merupakan ujian sebenarnya bagi disiplin mental dan spiritual Anda. Kurva tindakan melupakan. Orang memiliki kurva tindakan melupakan atau yang sering juga disebut sebagai kurva tindakan memaafkan. Kurva ini mengukur seberapa cepat Anda memaafkan dan melupakan pengalaman negatif, juga menentukan seberapa sehat Anda sebenarnya secara mental dan emosional. Bayangkan satu bentuk kotak persegi dengan skala 0 hingga 100 pada garis vertikal. Ini adalah skala intensitas emosi negatif yang Anda alami ketika Anda disakiti atau dilukai dengan suatu cara. Garis mendatar pada grafik adalah bulan dan tahun dalam kehidupan Anda. Anda bisa memiliki kurva tindakan memaafkan yang mendatar atau menukik. Jika kurva tindakan memaafkan Anda datar, artinya Anda terus merasa marah untuk waktu yang lama, kadang bertahun-tahun atau bahkan berdekade-dekade pada tingkatan sama seperti ketika peristiwa itu terjadi. Tak terhitung banyaknya orang yang terus merasa marah tentang sesuatu yang salah satu orang tua mereka lakukan atau katakan kepada mereka berpuluh-puluh tahun lalu. Bahkan mereka akan menceritakan hal itu kepada Anda dengan seketika. Mereka akan merogoh kantong peristiwa tak termaafkan mereka dan mengeluarkan pengalaman masa kanak-kanak mereka serta membaginya dengan Anda. Para psikolog dan psikiater yang berhubungan dengan orang yang tidak bahagia mendapatkan pekerjaan karena para pasien mereka memiliki kurva tindakan memaafkan yang datar. Pembicaraan utama dalam terapi adalah apa yang seseorang lakukan atau tidak lakukan terhadap atau untuk mereka pada satu titik di masa lalu.
dan betapa tidak bahagia orang itu mengenai masalah itu saat ini, dan betapa tidak bahagia orang itu mengenai masalah itu saat ini. Lupakan masalah itu dan lanjutkan. Orang yang benar-benar bahagia di sisi lain memiliki kurva tindakan memaafkan menurun. Dalam kehidupan ini, mereka memiliki masalah dan kesulitan sama banyaknya dengan orang lain, tapi mereka sudah mendisiplinkan diri dengan memutuskan untuk cepat memaafkan dan melupakan sehingga bisa melanjutkan kehidupan. Mereka tidak mau menumpuk masalah dan membawanya kemana-mana. Mereka begitu saja mengikhlaskan apa yang terjadi dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang membuat mereka bahagia. Disiplin memaafkan adalah kunci menuju kerajaan spiritual. Anda hanya bisa menikmati ketenangan pikiran tingkat tinggi jika mengembangkan kebiasaan dan disiplin memaafkan orang lain atas semua dan apapun yang telah mereka lakukan yang sudah menyakiti Anda. Tindakan memaafkan itu untuk diri sendiri. Sebagian orang merasa bingung dengan konsep memaafkan. Mereka mengira memaafkan orang lain karena telah menyakiti mereka sama dengan memperbolehkan perilaku tersebut atau bahkan menyetujuinya. Justru sebaliknya, memaafkan adalah tindakan yang murni untuk diri sendiri. Memaafkan tidak memiliki kaitan apapun dengan orang lain. Anda memaafkan orang lain sehingga Anda sendiri bisa bebas secara emosional sehingga Anda tidak lagi memikul beban kemana-mana. Anda mempunyai pikiran yang sangat sehat. Anda luar biasa cerdas dan penuh pemahaman. Anda bisa menggunakan pikiran Anda untuk membantu Anda menjadi gembira dan bahagia, atau Anda bisa juga menggunakannya untuk melawan Anda. Cara Anda menggunakan pikiran pada level tertinggi adalah untuk menemukan alasan memaafkan orang lain, bukannya membicarakan lagi dan menelaah peristiwa di masa lalu, mencari rasionalisasi, pembenaran, serta alasan untuk memikirkan segala sesuatu secara pribadi. Gunakan kecerdasan Anda untuk menemukan alasan, menerima tanggung jawab, dan mengikhlaskan situasi negatif. Terima tanggung jawab dan maafkan. Begitu menerima tanggung jawab dan memaafkan semua orang atas apapun yang pernah mereka lakukan yang sudah melukai Anda dalam cara apapun. Saat itu pula Anda sepenuhnya membebaskan diri Anda sendiri. Semua emosi negatif Anda lenyap. Menggantikan emosi negatif adalah perasaan akan kedamaian dalam diri, rasa cinta, kebahagiaan, serta kesenangan. Balasan bagi Anda karena telah menggunakan disiplin diri untuk mempraktikkan tindakan memaafkan secara terus-menerus sangatlah luar biasa. Ketika Anda menggunakan kemampuan Anda yang sangat hebat akan pengendalian diri, penguasaan diri, serta pelepasan untuk memisahkan diri secara emosional dari situasi yang bisa saja membuat Anda tidak bahagia. Seluruh kualitas kehidupan Anda pun akan meningkat secara luar biasa. Latihan tindakan. Lakukan tes memaafkan. Anda ingin benar atau ingin bahagia? 2. Identifikasi orang dari masa lalu Anda. Dari masa lalu yang Anda rasa sudah menyakiti Anda dengan cara apapun. Lalu putuskan sekarang juga untuk memaafkan mereka dan melepaskan semua perasaan negatif tersebut. 3. Temukan alasan untuk tidak membuat pembenaran. Emosi negatif Anda akan tindakan menyalahkan atau marah. Dan sebaliknya, gunakan kecerdasan Anda untuk menerima tanggung jawab.
4. Tetapkan ketenangan pikiran sebagai tujuan tertinggi Anda. Dan selanjutnya, putuskan untuk melepaskan semua pemikiran atau emosi apapun yang mengganggu Anda dengan cara apapun. Mulai hari ini, setiap pagi, baca bacaan yang bersifat spiritual dan mencerahkan sebelum mengawali hari. Kebiasaan ini akan mengubah kehidupan Anda. 6. Mulai sekarang, jangan memikirkan sesuatu secara pribadi. Tanyakan kepada diri sendiri seberapa pentingkah hal itu 5 tahun lagi. 7. Praktikan metode Buddha akan pelepasan dari uang serta benda material. Jangan pernah kesal atau khawatir tentang apapun. Oke teman-teman, ini adalah akhir dari bab 20, artinya buku ini sudah selesai kita baca. Semoga semua ilmu yang ada di buku ini bisa bermanfaat, dan sampai di sini dulu untuk buku ini. Sampai ketemu lagi di buku-buku berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.